Ngopi seluruh. Ya oke lo semuanya, selamat hari Minggu pagi menjelang siang dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kira-kira Februari ini ada yang ngerasain meriang-meriang, ya mudah-mudahan di penghujung Februari ini sudah lumayan fit lah ya, dan sehat kembali tentunya. Dan kali ini kawan-kawan, kita tidak unboxing, tapi kita akan ngobrol sedikit seberapa penting sih shoe saddle ataupun ganjel sepatu untuk pair sepatu kita tentunya. Nah, kali ini kawan-kawan saya akan sedikit melemparkan juga mungkin ke kawan-kawan. Saya bukan berbagi, tapi saya ingin kita bahas sama-sama seberapa penting sih si saddle sepatu ini untuk sepatu kita, ataupun untuk ketahanan ataupun bentuk upper dari si sepatu kita, mungkin manfaatnya kali itu ya, lebih spesifiknya. Nah, ini saya ada beberapa contoh shoe saddle yang mungkin bisa kawan-kawan lihat, dan ini terdiri dari macam-macam material tentunya dan juga gabungan material. Yang pertama mungkin kawan-kawan bisa lihat bahwa di sini ada satu shoe saddle yang bentuknya plastik dan dia agak nyepring seperti ini ya, tapi dia ngeper. Ini umum kawan-kawan bisa lihat di beberapa store ataupun outlet sepatu gitu ya, ada yang sudah pakai beginian tapi dia nggak dijual gitu. Kayak di Sport Station dulu dia ada yang warnanya putih gitu, agak-agak krem-krem gitu ya, tuh shoe saddle seperti ini, dan ini dijual umum kawan-kawan. Nah, ini salah satu contoh shoe saddle-nya. Ini bisa dipakai dan penggunaannya nanti kita bisa lihat. Kemudian juga saya punya contoh shoe saddle yang lainnya kawan-kawan, dan juga ini terdiri dari gabungan material yaitu plastik dan juga besi tentunya kawan-kawan. Tapi dia nggak pair dan dia bisa di measure gitu, dan dia bisa diatur ukurannya sesuai dengan ukuran sepatunya kawan-kawan gitu kawan-kawan. Nah, ini dia. Ini bentuknya, kalau yang di depannya dia ya memang agak menyerupai upper lah gitu. Tapi enaknya ini dia bisa diatur gitu seberapa ukurannya sesuai dengan ukuran si sepatunya kawan-kawan. Nah, ini aplikasinya seperti ini ya kawan-kawan ya. Penerapannya seperti ini. Jadi bisa dimasukin yang bagian depannya, kemudian juga tinggal tidurkan seperti ini. Kalau yang ini tadi ya, yang plastik yang ada springnya, kira-kira begini nih kawan-kawan. Lalu kalau yang ini biasanya yang bawaan dari factory-nya atau bawaan dari sepatunya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa biasanya sepatu itu disertai dengan ganjel sepatu. Kok ada yang memang dibentukin pakai kertas keras seperti ini, kayak kertas-kertas telur gitu ya, kayak piring telur gitu. Lalu juga ada yang mungkin dia cuman semacam ganjel-ganjel kertas begini nih kawan-kawan. Nah, ini juga bisa kawan-kawan pakai tentunya ya, dipakein aja, masukin aja sampai ke ujung uppernya. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan yang sampai ujung begini yang kita beli sendiri ataupun yang tidak bawaan lah gitu. Nah, kemudian kawan-kawan yang terakhir, ini ada yang modelnya spring seperti ini, jadi dia pair ya. Nah, ini gini kawan-kawan ya, ini kalau dilepas seperti ini, dan ini biasanya kalau yang agak bagus dia memang ada tulisan R dan juga L, right ataupun left-nya juga. Jadi untuk pair sepatu yang kanan dan juga sepatu yang kiri dia beda karena dia lebih agak keluar ya. Untuk yang kanan itu bagian outstepnya dia agak keluar. Nah, ini untuk yang bagian instepnya dia agak lengkung ke dalam. Nah, dia beda gitu kawan-kawan, angle-nya. Nah, detailingnya dia beda tuh. Nah, perbandingannya kawan-kawan, kalau kita pakai yang bawaan ini aja, dia itu nggak bisa sampai ujung si tumit sepatunya ya. Dia cuma ngejaga bentuk upper itu kira-kira sampai ataupun di daerah depan aja. Nah, kenapa sih kita perlu ganjel sepatu? Karena menurut saya kalau kita nggak ganjel si sepatunya, maka fit ataupun kondisi upper sepatunya tuh dia tidak akan balik ataupun tidak akan seperti setelah kita pakai si sepatunya.
ataupun kira-kira setelah settingan kaki kita gitu loh. Kalau kita sudah pernah pakai si sepatunya, maka kalau yang tadinya sepatu itu perlu disesuaikan ataupun perlu diadaptasikan dengan bentuk kaki kita, dia akan sesuai gitu kawan-kawan. Tapi kalau kira-kira kita nggak pakai lagi, mungkin dia akan kempet gitu kan, dan ketika kita pakai dia nggak enak lagi gitu kawan-kawan. Dan ini juga sebenarnya bukan jadi solusi utama ya, bukan jadi satu-satunya cara, karena memang sepatu yang kodratnya memang dipakai sama kaki itu harus tetap dipakai. Jadi kalau kata kawan itu harus ada bau-bau kaki manusia aja lah gitu kawan-kawan. Karena dengan itu kita bisa lihat cara apa ya, kaki kita ataupun sepatunya sendiri mengadaptasi, saling engage gitulah, cara mereka untuk saling engage itu antara sepatu dan juga si uppernya. Karena khususnya mungkin untuk si sepatu bola sendiri, ada beberapa kawan yang mungkin nggak nyaman dipakein pas pertama kali gitu. Ada yang pertama kali pakai udah langsung wah nyetel sama kaki. Ada yang kira-kira perlu di break in dulu gitu, dipakai dulu sambil ya nyantai-nyantai di rumah supaya dia ngadaptasi bentuknya sama kaki kawan-kawan. Nggak ngadaptasi ngikuti counter itu, nggak agak lebay gitu lah pokoknya. Cuman apa ya, lebih ngefit sih, lebih enak sih menurut saya di kaki. Atau mungkin kawan-kawan punya jawaban lain lah gitu untuk bahasa yang lebih gampang. Coba disederhanakan lah bahasanya gitu. Nah itu kawan-kawan, jadi kalau penting nggak penting sih relatif menurut saya tentang si ganjil sepatu ini. Karena beberapa orang mungkin bilangnya penting, ataupun sebagian orang juga bilangnya ya nggak perlu kok, orang jarang, orang ini kok, orang dan sebagainya, pokoknya gitulah. Atau mungkin yang sepatunya sering dipakai ya mungkin dia nggak terlalu perlu amat kali untuk sepatu gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau kawan-kawan mau kira-kira looks dari si sepatunya tetap bagus, juga uppernya tetap bagus, bisa dipertimbangkan kali ya untuk coba punya ganjil sepatu itu. Minimal ya kalau punya sepatu 2 minimal punya 1 lah gitu, ataupun kira-kira disesuaikan lah dengan kebutuhannya. Nah kalau kawan-kawan kira-kira perlu yang agak bisa sampai tumit, ya bisa ambil yang model-model begini ataupun yang modelnya springnya begini. Dan ini pun saya sebenarnya nggak terlalu sering dipakein ya. Jadi ada kalanya saya lepasin dulu, jadi biar dia nggak memang stretch gitu, nggak bikin apa namanya sepatunya tuh kayak tertekan gitu dengan dorongan dari per ini. Jadi kadang-kadang saya lepas begini gitu 2 minggu sekali kah atau seminggu sekali, karena agak banyak ternyata ya beres gitu kawan-kawan. Nah mungkin itu aja, kemarin kali ada kawan-kawan yang bisa sedikit sharing kali ya pengalamannya tentang si suicidal ini, atau penting atau nggak penting gimana, atau kalau kira-kira kawan-kawan punya informasi tentang efek sampingnya lah terhadap si sepatu, terhadap lem dan sebagainya, bisa kali tolong share di kolom komentar di bawah gitu, supaya kita sama-sama belajar, sama-sama tahu, dan pembahasan kita mungkin bisa dilihat buat teman-teman lain yang mau nyobain pakai atau nggak pakai si suicidal ini. Dan mungkin itu aja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ngopi tentunya, dan juga jangan lupa bahagia. Terima kasih.